Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Metodologi Penelitian akan mempresentasikan proposal kami tentang analisis eksperiental marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik media randomisasi dan media sosial. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rizky Syahreni Hasibuan sebagai moderator, Dia Fauzia sebagai pemateri pertama, Naufal Mulyana sebagai pemateri kedua, Aura Medina Rahmatun Nisa sebagai pemateri ketiga, Mutiara Agatha Putri sebagai pemateri 4, Femra Afriansah sebagai pemateri 5. Baiklah, selanjutnya masuklah kita ke pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh saudari Dia Fauzia. Kepada dia dipersilahkan. Baiklah, dari hasil laporan mini riset yang telah kami diskusikan, saya akan membacakan bagian latar belakang dan rumusan masalah dari laporan ini, yakni pemasaran dan metode yang digunakan menjadi hal yang sangat vital dalam memasarkan produk pada saat sekarang ini. Pengusaha dan pebisnis kian gencar mencari, memahami, dan mempertahankan konsumen agar tetap menjadi konsumen yang loyalitas dengan produknya. Oleh karena itu, perusahaan berupaya dalam menargetkan konsumen yang mereka dengan metode pemasaran yang tepat sesuai dengan segmen. Produk yang dijual berkaitan dengan demografis, psikografis, dan pendapatan dari calon pelanggan atau customer. Hal ini juga berkaitan dengan teknik pemasaran yang akan digunakan dan media yang mampu memenuhi selera konsumen. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa saja alat dan bahan yang harus dipersiapkan untuk melakukan penjualan. Yang kedua, bagaimana proses penjualan yang dilaksanakan. Yang ketiga, apa saja data pelanggan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, bagaimana hasil tes penjualan yang telah dilakukan. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada dia yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, pemateri kedua yaitu Naufal. Kepada Naufal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Untuk yang pertama adalah experiential marketing. Wahyudi tahun 2016 menjelaskan experiential marketing merupakan suatu yang lebih dari sekedar memberikan informasi dan peluang pada konsumen untuk memperoleh pengalaman atas keuntungan yang didapat dari produk atau jasa itu sendiri, namun juga menumbuhkan emosi dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran. Yang kedua adalah keputusan pembelian, di mana keputusan pembelian adalah pembelian terhadap sebuah produk yang sangat diminati atau dibutuhkan yang berdasarkan kepada komponen atau tujuan pembelian dan pilihan yang ada. Yang ketiga adalah media sosial. Menurut Setiadi tahun 2016, media sosial merupakan fasilitator atau media online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus ikatan sosial. Media sosial juga memiliki kekuatan pada konten yang dihasilkan sehingga memungkinkan banyaknya pengikut dalam sebuah akun. Social media marketing merupakan bentuk pemasaran yang menggunakan media sosial untuk memasarkan produk atau jasa, merek, atau isu yang dengan memanfaatkan publik yang menggunakan media sosial. Zulfikar tahun 2017. Sekian dari saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naufal yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga. Kepada Aura Medina dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi selanjutnya yaitu tentang metode pengumpulan data. Yang mana yang pertama ada persiapan alat atau bahan. Di sini kami menggunakan hanger, baju, dan smartphone. Lalu yang kedua ada target, yang mana target penjualan kami adalah perempuan remaja hingga dewasa sekitaran Kota Padang. Lalu yang ketiga ada waktu, yang mana waktu pelaksanaan dilakukan selama 2 minggu. Lalu yang keempat ada pelaksana atau siapa melaksanakannya. Pelaksana dalam tugas penelitian ini adalah kelompok 3. Lalu yang kelima,
adalah bagaimana proses pelaksanaan. Penelitian ini dilaksanakan selama 2 minggu ke depan. Berikut proses yang kami lakukan selama proses pelaksanaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan pengembalian modal penjualan sebesar 18.000 kepada ketua kelas. Lalu yang kedua, berdiskusi bersama anggota kelompok terkait rancangan penjualan. Yang ketiga, pemotretan produk dan mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook. Untuk Instagram dapat dilihat di @metopen SLS03. Lalu yang keempat, penjualan sebanyak 5 baju melalui Instagram. Yang keenam, yaitu hasil tes penjualan, di mana penjualan dilakukan secara online melalui media sosial di Instagram dan Facebook. Kemudian konsumen tersebut melihat postingan dan minat dengan produk ditawarkan. Setelah itu, konsumen bertanya tentang lokasi penjualan untuk mencoba dan melihat real pic produk. Kemudian konsumen mendatangi rumah penjual dan melakukan negosiasi, maupun penjual yang datang ke lokasi konsumen setelah melakukan negosiasi via media sosial terlebih dahulu, dan rata-rata untuk penjualan ini pembeli menego harga di bawah yang ditawarkan oleh penjual. Karena negosiasinya masih win-win solution, maka kami sebagai penjual menerima untuk diturunkan sedikit harganya. Pembelian 1 pieces survei kuning, 1 pieces kaos hitam, dan 1 pieces baju kemeja kami patok harga 25.000 dan tidak terjadi tawar-menawar harga oleh konsumen sehingga langsung terjual dengan harga tetap, yaitu 25.000. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Aura yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya pemateri keempat yaitu Mutiara Agatha. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Berdasarkan hasil penjualan kami tadi, kami telah merancang dan menentukan grafik penjualan dan juga tabel keuntungannya, di mana grafik penjualannya yaitu ketika tanggal 19 bulan 3 2022, penjualan terjadi sebanyak 2 buah, kemudian pada tanggal 21 bulan 3 2022 sebanyak 1 buah, dan pada tanggal 23 bulan 3 2022 sebanyak 2 buah, di mana rinciannya yaitu pada Sabtu 19 Maret 2022 yaitu ada survei kuning dan juga kaos hitam seharga masing-masing 25.000 dan keuntungan yang kami ambil dari masing-masingnya yaitu 7.000. Kemudian pada tanggal 21 Maret 2022 kami juga berhasil menjual baju kemeja dengan harga 25.000 dan keuntungan kami 7.000. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 kami berhasil menjual elemen tender marron dan juga Dior navy, di mana elemen tender sendiri berharga 30.000 dengan keuntungan yang kami ambil yaitu 12.000 dan Dior navy sebesar 23.000 dengan keuntungan yang kami ambil sebanyak Rp5.000, di mana berarti selama 2 minggu dari 6 pieces yang harus kami jual, kami berhasil menjualnya sebanyak 5 pieces. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutiara yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya pemateri kelima kepada Femra Afriansah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang implikasi dari diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu jual. Media sosial merupakan fasilitator atau media online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus ikatan sosial, sehingga memungkinkan banyaknya pengikut dan sebuah akun. Dibuktikan dengan akun Metopens 03 yang dalam 2 minggu berhasil mendapatkan 83 pengikut pada akun penjualan online kami, di mana melalui media sosial Instagram ini kami berhasil untuk menumbuhkan dan menguatkan hubungan antara pengguna media sosial dan ikatan sosial sebagai penjual dan pembeli dengan konsumen kami. Selanjutnya, implikasi kebijakan bagi pembeli. Media sosial semakin dipandang menjadi sebuah sumber informasi yang objektif dan berpengaruh pada berbagai aspek perilaku konsumen dan perilaku pembelian.
Keputusan pembelian adalah pembelian terhadap sebuah produk yang sangat diminati atau dibutuhkan yang berdasarkan kepada komponen antara tujuan pembelian dan pilihan yang ada. Semakin mudah dan jelas informasi yang didapatkan konsumen, maka semakin besar pula kepercayaan konsumen untuk membeli produk tentunya. Dengan kualitas dan kemudahan yang ditawarkan penjual. Misalnya sistem COD, gratis ongkir, hingga layanan antar ke tempat. Selanjutnya yaitu experiential marketing. Adalah sebuah pendekatan yang dilakukan dalam pemasaran yang sebenarnya juga telah dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang oleh para pemasar. Experiential marketing merupakan sesuatu yang lebih dari sekedar memberikan informasi dan peluang pada konsumen, yang bertujuan untuk memperoleh pengalaman atas keuntungan yang didapat dari produk atau jasa itu sendiri. Namun juga menumbuhkan emosi dan perasaan yang berdampak terhadap pemasaran. Pemasaran pada saat sekarang ini dapat dilakukan secara online atau media sosial. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan. Demikianlah hasil presentasi proposal kelompok kami mengenai analisis experiential marketing terhadap pembelian langsung pelanggan melalui teknik media randomisasi dan media sosial. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.